Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materinya dengan bahasan mengenai fungsi. Nah, barangkali untuk fungsi ini sebetulnya sih bukan hal baru ya. Jadi kita sudah tahu gitu ya, apa namanya, sebetulnya dulu fungsi itu apa gitu. Nah, jadi sekarang fungsi itu mungkin dulu pernah ada namanya himpunan ya. Jadi ada himpunan. Nah, himpunan daerah asal. Jadi ini namanya himpunan, diberi nama daerah asal. Isinya adalah ada elemen-elemen, ada X1, X2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada himpunan daerah hasil. Himpunan daerah hasil kita beri nama F. Isinya itu ada Y1, Y2 gitu ya dan kawan-kawan. Nah, yang disebut dengan fungsi adalah adanya pemetaan. Nah, pemetaan dari himpunan daerah asal ke daerah hasil gitu. Nah, kalau di sini himpunan daerah asalnya misalnya DF-nya saya kasih nama A, kemudian si WF-nya saya beri nama B, maka fungsi itu ya memetakan A ke dalam B. Nah, A di sini inputnya 1, kemudian hasilnya juga outputnya 1. Nah, jadi pemetaan satu-satu gitu ya. Jadi satu nilai di X dipetakan dengan satu nilai di Y. Atau dulu mungkin pernah dengar perkawanan satu-satu ya. Nah, itu namanya fungsi. Oke. Kemudian tadi sempat saya singgung sedikit bahwa ada yang disebut dengan daerah asal. Jadi apa namanya input, nah itu semuanya harus masuk di dalam daerah asal, harus terdefinisi di dalam daerah asal. Kemudian output semuanya harus ada di dalam daerah hasil. Jadi output yang di luar dari daerah hasil itu sebenarnya bukan output, dia tetap output tapi tidak visible. Jadi output yang tidak mungkin atau tidak bisa kita ambil gitu ya. Jadi bisa saja misalkan ada suatu fungsi yang dia itu hubungan si fungsi itu adalah bahan baku misalnya dengan output barang yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau bahan baku sekian kemudian kita bisa memproduksi barang sejumlah sekian gitu. Nah, tapi misalkan dari fungsi itu kita peroleh nilai yang negatif. Kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin, dari mana tidak mungkin ya? Jumlah barang yang mana bisa negatif gitu kan, sehingga pas solusi tersebut ya mungkin ada untuk fungsi itu tapi tidak visible gitu ya. Jadi ada itu mungkin di mata kuliah yang berbeda tapi kira-kira arahnya bisa ke sana. Sama juga misalkan kalau di programming gitu ya, di programming juga harus ada fungsi. Kenapa? Ya bagaimana mungkin gitu ya ada apa namanya, kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi kalau kita tidak pakai fungsi. Nah, jadi namanya misalkan gini, kalau mau lebih luas lagi manfaatnya fungsi itu kayak berapa misalkan rumah sakit yang harus dibangun pemerintah, misalnya yang COVID ini ya. Nah, kenapa bisa tahu gitu misalkan misalkan suatu daerah itu akan kehabisan bangsa rumah sakit. Nah, itu sebetulnya sudah ada semacam fungsi untuk ya fungsi ini tidak pasti, tapi setidaknya nilainya mendekati. Jadi ketika jumlah penderita sekian, maka rumah sakit atau bagian dari ICU-nya itu harus ada sekian tempat tidur misalkan seperti itu. Nah, itu kan jadi bisa ketahuan ya, ada grafik. Ya grafik itu dari mana lagi ya kalau bukan perpadanan antara aksis dan apa tuh namanya? Sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi manfaatnya di sana gitu ya. Sehingga karena matematika itu queen of science, pasti setiap dari yang kita pelajari itu akan dibutuhkan di dunia nyata. Cuman masalahnya, apakah nanti pekerjaan kamu itu terkait langsung dengan itu atau tidak gitu. Jadi buat apa belajar? Ya tentunya yang pertama buat lulus gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah itu tadi untuk memperkaya kemampuan gitu ya. Baik, apalagi kita. Nah, fungsi ini nanti yang utama kita langsung ke daerah asal dan daerah hasil ya. Baik, sebelum sampai ke sana,
saya buat video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.